Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radit Satria Perdana. Saya mahasiswa Politeknik Energi dan Mineral Akamigas, jurusan Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 1. Di sini saya akan memperagakan bagaimana cara membuat rangkaian register pipo 8 bit dengan menggunakan aplikasi Proteus. Video ini saya buat sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah Teknik Digital. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terkait dengan rangkaian register. Rangkaian register adalah suatu rangkaian logika yang tersusun dari rangkaian flip-flop, disusun sedemikian rupa supaya dapat menyimpan dan memproses informasi dalam bentuk bilangan biner. Di sini saya akan menggunakan IC 74HC574 supaya kita tidak terlalu banyak menggunakan rangkaian flip-flop D. Kita bisa mencari IC tersebut di sini. Kemudian kita pasang IC di sini. Seperti ini. Di sini saya menggunakan dua IC supaya kita dapat memperoleh data 1 dan data 2 seperti pada tabel yang sudah saya buat. Kemudian kita cari di sini logic state. Kemudian kita pasang di sini sejumlah 8 buah. Sebetulnya di sini opsional dalam pemilihan kita memakai logic state ataupun kita memakai saklar atau switch. Namun kita akan lebih praktis apabila memakai logic state. Karena dibanding kita memakai switch, kita memerlukan catu daya dan juga ground yang harus dirangkai pada switch itu. Kemudian kita hubungkan antara logic state ini dengan inputan pada IC. Seperti ini. Kemudian kita saling hubungkan antara dua IC berikut. Kemudian pada outputan kita bisa memilih sebagai indikator, kita bisa menggunakan lampu LED ataupun dengan logic probe. Saya sarankan kita menggunakan logic probe supaya lebih praktis, karena bila mana kita menggunakan lampu LED maka kita harus membuat rangkaian setelah lampu LED itu kita hubungkan dengan ground. Maka kita cari logic probe di sini. Kita buat 8 logic probe di sini.
Lalu kita hubungkan dengan outputnya. Kira-kira seperti ini jika kita sudah menyambungkan antara inputan dan juga outputan kepada IC-nya. Kemudian kita geser dulu IC yang pertama supaya kita bisa membuka ruang di antara IC 1 dan juga IC 2 ini. Seperti ini cukup. Kemudian untuk clock dan juga OE kita bisa sambungkan ke logic state. Logic state yang pertama bisa kita sambungkan ke kaki nomor 11 atau clock. Kemudian untuk kaki nomor 1 kita bisa sambungkan ke logic state di bawahnya. Seperti ini. Kira-kira seperti ini rangkaian register 8 bit typo yang telah jadi. Maka kita lihat tabel datanya terlebih dahulu. Di sini instruksi untuk yang pertama, mulai dari D0 sampai dengan D7, inputan kita abaikan, sedangkan OC kita beri dia active high atau bernilai tinggi. Untuk clock kita abaikan, supaya nanti kita bisa mendapatkan data 1 dan juga data 2. Mari kita coba. Inputan kita abaikan, berarti di sini kita bisa inputan sembarang. Kita play terlebih dahulu. Inputan sembarang suatu misal 11 0 1 0 1 1 1 dengan OK atau OC kita set active high. Ketika clock pertama seperti ini, maka pada outputnya IC ini tidak bekerja. Kemudian kita coba pada clock kedua, IC ini juga tidak bekerja. Kita masukkan hasilnya ke dalam tabel. Kemudian pada instruksi kedua, nilai dari D0 sampai dengan D7 adalah 0. OC kita buat 0, dia active low. Clock kita buat 1. Di sini clock juga kita buat 1. Kita nolkan OK-nya. Kita buat ini 0, inputan semuanya. Lalu kita clock yang pertama. Clock pertama pada output di sini dia akan keluar sebagai inputan pertama tadi sebelum kita ganti inputan dengan 0 semua. Tadi inputan sembarang kita buat 110, 10, 111.
Ketika clock pertama, maka dia akan menampilkan seperti ini. Kemudian saat clock kedua, kita catat dulu data di sini, 110, 10, 111. Kemudian pada saat clock kedua, kita coba apa yang terjadi. Dia akan menampilkan inputan kita sesuai instruksi kedua, di mana semua inputan bernilai 0. Dia akan menampilkan seperti ini. Maka kita catat dulu ke dalam tabel. Kemudian pada instruksi ketiga, semua input bernilai 1. OC bernilai 0, clock bernilai 1, dan di sini clock juga bernilai 1. Kita coba praktekkan. Clock bernilai 1, OC bernilai 0. Kita coba pada percobaan clock pertama. Pada saat clock bernilai 1, yang ditampilkan pada output di sini adalah inputan sebelumnya. Ketika semua D0 sampai dengan D7 bernilai 0. Pada saat clock kedua, maka outputan di sini akan sesuai dengan inputan yang ada di sini, sesuai perintahnya. Maka kita catat lagi hasil percobaan ini. Di sini tadi adalah inputan di sini adalah outputan data sebelumnya pada saat percobaan clock pertama. Kemudian pada instruksi keempat, di sini dari D0 sampai dengan D7 angkanya adalah 01, 01, 01, 01, 01 dengan clock bernilai active high, OC bernilai active low, clock di sini juga bernilai active high. Mari kita coba. (01, 01, 01, 01). Kita coba ketika OC bernilai 0 dan juga clocknya bernilai active high seperti ini. Pada percobaan pertama, di sini kita melihat seperti data sebelumnya. IC ini akan menyimpan data sebelum inputan yang kita berikan saat ini. Jadi ini bernilai 1 semua. Kita catat di sini. Kemudian pada saat kita clock kedua, seperti ini, maka dia akan menunjukkan inputan saat ini. Seperti ini, kira-kira. Pada instruksi selanjutnya, data dari D0 sampai dengan D7 adalah 10, 10, 10, 10 dengan OC bernilai active low, clock bernilai active high,
clock yang kedua juga bernilai active high. Mari kita coba. Pada clock pertama, seperti ini, maka dia akan menampilkan inputan sebelumnya tadi, yaitu 01, 01, 01, dan 01. Pada clock kedua, dia baru akan menampilkan inputan yang sekarang, 10, 10, 10, 10. Kemudian pada instruksi terakhir dari D0 sampai dengan D7 0000 1111 dengan OC active low, clock active high, clock kedua juga active high. Pada clock pertama kita coba, dia masih menampilkan inputan yang sebelumnya 10101010, dan ketika clock kedua dia baru menampilkan inputannya sekarang 00001111, seperti itu. Kira-kira seperti ini hasil dari pembuktian rangkaian register pipo yang telah saya rangkai, dan hasil percobaannya saya masukkan ke dalam tabel berikut ini. Mari kita analisis hasil percobaan ini. Pada saat instruksi pertama, di mana D0 sampai dengan D7 adalah diabaikan dengan OC bernilai active high, clock juga diabaikan, clock kedua juga diabaikan, maka data yang saya peroleh pada saat percobaan ini, data pertama menunjukkan IC ini tidak bekerja, data kedua juga menunjukkan IC ini tidak bekerja. Mengapa demikian? Karena pada IC ini, rangkaian register pipo, OC ini baru dapat bekerja ketika dia pada kondisi active low. Artinya di sini dia bernilai 0 dan clock bisa bekerja dalam kondisi dia active high atau bernilai 1 di sini. Sehingga jika kita memasukkan data OC di sini, kita set bernilai 1 atau active high, maka IC ini tidak bekerja. Kemudian pada instruksi kedua, datanya adalah 00000. Jadi dari D0 sampai D7 adalah 0 semua dengan clock bernilai active low, OC bernilai active low dan clock bernilai active high. Maka pada data pertama, IC ini akan menyimpan inputan sebelumnya. Jadi pada saat kita melakukan percobaan pertama tadi dengan inputan diabaikan, kita akan memasukkan inputan 11010111, namun tidak ditampilkan pada percobaan pertama karena IC ini tidak bekerja. Nah, pada percobaan kedua, dia akan ditampilkan pada data pertama. Artinya pada clock pertama, dia akan menyimpan data sebelumnya. Kemudian pada clock kedua, dia baru akan menampilkan data yang kita inputkan sekarang. Prinsip ini berlaku sampai dengan kita melakukan instruksi terakhir, di mana data pertama yang kita peroleh dengan menekan clock 1 kali itu akan menghasilkan outputan di mana dia itu sebetulnya adalah inputan sebelumnya. Jadi rangkaian register ini memang bisa disebut sebagai memori, dasar dari memori, karena rangkaian ini bisa melakukan penyimpanan. Dan seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa rangkaian register ini adalah dia bekerja untuk memproses data dan juga menyimpan data dalam bentuk bilangan biner. Jadi seperti ini.
Cara kerja rangkaian pipo ini, register pipo ini, dia akan bekerja ketika clock itu kita mainkan. Jadi misal seperti ini. Kita sudah punya data 00001111. Data ini tidak akan berubah selama clock itu tidak kita mainkan. Kita ganti datanya. Seperti ini. Kita tidak memainkan clock, kita hanya memainkan OC saja. Maka data di sini juga tidak akan berubah. Data ini baru akan berubah ketika kita mengeklik clock ini. Coba kita mainkan. Itu tadi clock pertama, dia masih menyimpan. Pada clock kedua, dia nantinya akan bernilai sama dengan inputan seperti ini. Kita coba. Nah, seperti itu. Jadi dia akan bekerja kalau inputannya kita ganti dan juga kita mainkan clocknya di sini. Maka dia akan data yang keluar di sini, outputnya di sini akan sesuai dengan inputannya. Seperti itu. Prinsip ini dari instruksi kedua sampai dengan instruksi terakhir akan seperti itu. Analisisnya sama. Data pertama dia adalah inputan sebelumnya dan data kedua dia adalah inputan yang sekarang. Kemudian kesimpulan yang saya tarik dari percobaan rangkaian register pipo ini adalah rangkaian register ini bisa berfungsi sebagai penyimpan atau memori dikarenakan data pertama itu kita peroleh dari inputan sebelumnya, inputan yang sebelum yang kita masukkan sekarang. Dalam hal ini berarti rangkaian ini dia bisa menyimpan. Dan kemudian data kedua kita akan mendapatkan inputan yang kita masukkan sekarang. Kemudian kesimpulan yang kedua, rangkaian ini bisa bekerja dalam keadaan clock bernilai active high dan juga OC bernilai active low. Selain pada kondisi itu, rangkaian ini tidak bisa bekerja. Demikian percobaan yang saya lakukan. Terima kasih. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.